Sebelumnya silahkan Mas kunci dulu Mas. Oke. Sebelum hilang. Oke teman-teman ya, Mas PM nya sedang mengunci dulu. Ini adalah dekat jalan raya. Ini tua banget Mas Danang. Nggak tahu ini nanti kunciannya bisa lepas atau enggak Mas Danang. Semoga saja kunciannya. Oke, saya bantu kuncian ya. Di double aja Mas Double. Danang, kunciannya Mas Danang. Di double. Ini soalnya sosoknya tua banget ini. Bismillah. Oke ya, langsung ke pembahasan utama saja. Biasa ya, Bang, pertanyaan yang sering ke Abang, kenapa saya eksplor ke tempat-tempat nggak dapat penampakan Bang? Gini ya teman-teman ya, penampakan itu muncul itu nggak sembarang ke sembarang orang. Contohnya saya dulu waktu masih belajar ya, lihat video saya yang di bawah-bawah itu sangat takut luar biasa. Penampakan itu datang pada tempat yang lembab, terus gelap, juga jarang oleh si manusia lah, dimasuki manusia ya. Itu juga tempat-tempat biasanya kan orang udah tahu ini angker gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan harap mendapatkan penampakan kalau cuma di belakang rumah teman-teman. Saya kadang berjalannya itu sangat jauh ya. Kadang kalau udah rezeki deket pun dapat teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang menganggap video saya adalah hoax silahkan monggo kerso. Yang menganggap video saya suka dan terhibur saya ucapkan terima kasih ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke ya, saya yang biasa saya lakukan kalau waktu penelusuran itu teman-teman ya. Yang pertama saya dari rumah itu selalu perut keadaan kenyang teman-teman. Atau nggak lapar lah. Kalau kita lapar nanti kita down dulu kalau lihat sosoknya teman-teman. Karena saya punya cerita sedikit ya. Waktu dulu saya itu agak sombong ya. Saya nggak takut apa-apa. Tapi giliran saya datang bertemu langsung, dia itu bukan cuma mukanya yang jelek, bukan cuma tampangnya yang menakutkan. Dia itu punya energi yang membuat jantung kita itu berdebar kencang sehingga kita itu gemeter dan rasa takut. Akhirnya kita yang kalah. Jadi sebelum kita melihat itu dulu, kita harus persiapkan dulu. Jangan sampai kita lengah sedikit pun. Karena kalau kita lengah, kita yang kalah ya. Kita bisa mual-mual, bisa kerasukan juga ini lutut terasa mau copot teman-teman. Siapkan dulu ya, kamera selalu nyala atau kameranya nyalakan kalau udah ada penampakan saja biar nggak durasinya nggak lama. Jadi kita udah melihat dia berdiri tepat ya, langsung kita nyalakan kamera ya. Langkah yang pertama biasanya biar dia nggak langsung hilang, saya kunci. Oke, saya bagikan kuncinya ke teman-teman ya. Kunci yang biasa saya baca itu adalah surat Al-Isra ya teman-teman ya. Itu ayat ke-50. Itu biasanya saya baca sebanyak 3 kali. Terus saya sambung dengan surat Al-Furqan itu ayat 23. Dan jangan lupa basmalah dulu membacanya ya. Begitu ada penampakan langsung kita deketin. Biasanya dia langsung menghilang, tapi kita langsung kunci saja. Bacakan 3 kali, lanjut surat Al-Furqan ya, ayat 23. Ingat-ingat itu teman-teman. Surat Al-Isra ayat 50 sebanyak 3 kali. Dan surat Al-Furqan ayat 23 itu disambung ya.
Mungkin bagi anak-anak pondok sudah nggak iseng lagi dengan ini ya, karena dulu waktu mondok itu penampakan itu buat mainannya, mungkin anak-anak pondok udah paham semua tentang ini. Jadinya ya saya hanya berbagi ke yang belum tahu saja, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Bagi yang sudah tahu, mohon koreksinya buat saya. Selanjutnya, kalau kita sudah melihat dengan jelas, itu paling lama itu 10 menit lah. Jangan lama-lama, kasihan. Karena dia masuk ke hukum kita, itu masuk ke dunia kita, itu sama saja kita menyelam di air, teman-teman. Jadi sehebat-hebatnya kita, kalau di air itu nggak ada apa-apanya ya. Paling lama berapa menit sih kita tenggelam di air. Begitu juga dia masuk ke alam kita, kena hukum kita. Jadinya dia mau hebat, kalau udah padat, bahkan dipukul, bahkan dicekek pun ada hadisnya itu. Jadi banyak yang tanya, kata mana ada penampakan bisa dipegang, coba ngajinya di lebih dalam lagi. Jadi enggak apa namanya ya, penampakan makhluk halus, coba ngajinya cari-cari hadis lagi lah. Seperti itu teman-teman ya. Begitu kita kunci, dia cuma gerak-gerak, nggak ngapa-ngapain, mungkin dia cuma meludah atau ngapain lah, cuma itu. Selanjutnya kalau kita udah melihat jelas, kita udah puas ya, kita lanjut dengan lepas kuncinya surat Anas ya teman-teman. Surat Anas 3 kali, atau mungkin kepanjangan cukup sholawat Nabi atau Al-Ikhlas saja, itu sudah lepas. Yang penting semua itu atas ridho dari yang di atas ya.